Nama saya Francisca Samastuti. NIM saya 2213062271, kelas F13, program studi pendidikan guru sekolah dasar, semester 5. Dosen pengampu mata kuliah yaitu Pak Dwi Cahyadi Wibowo MPD, dan mata kuliahnya yaitu Mahir Dasar Pramuka. Baiklah, untuk tema pembahasan pada kali ini yaitu tentang pramuka. Kita langsung saja masuk ke materi pembahasannya. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama pengertian pramuka, yang kedua tujuan kepramukaan, yang ketiga fungsi pramuka, yang keempat prinsip dasar kepramukaan, dan yang kelima metode kepramukaan. Materi yang pertama yaitu pengertian pramuka. Pramuka adalah proses pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk watak peserta didik. Adapun pengertian lain dari pramuka, pramuka adalah proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda di bawah tanggung jawab orang dewasa yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan keluarga dengan tujuan, prinsip dasar, dan metode pendidikan tertentu. Materi yang kedua yaitu tujuan kepramukaan. Pada dasarnya, kegiatan kepramukaan memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Nah, mengacu pada pengertian pramuka di atas, tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk karakter kepribadian dan akhlak yang mulia para generasi muda. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda. Dan yang ketiga, menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Lanjut dengan materi yang ketiga, yaitu fungsi pramuka. Dalam proses pencapaian tujuan kegiatan kepramukaan, ada beberapa fungsi pramuka yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama, kegiatan bagi generasi muda. Setiap generasi muda membutuhkan kegiatan yang menyenangkan dan sekaligus mendidik agar mereka menjadi individu yang lebih baik. Kegiatan tersebut harus menghibur, menyenangkan, mempunyai tujuan, sehat, dan terarah. Yang kedua, pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kegiatan pramuka merupakan suatu tugas yang diemban dengan ikhlas, kerelaan, dan pengabdian. Melalui kegiatan pramuka inilah orang dewasa dapat membaktikan dirinya secara sukarela demi untuk mencapai tujuan kepramukaan. Yang ketiga, alat bagi organisasi dan masyarakat. Dalam perkembangannya, pramuka memiliki peran sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan masyarakat dan organisasi kepramukaan. Selanjutnya, prinsip dasar kepramukaan. Pramuka harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar berikut ini. Yang pertama, keimanan dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, rasa peduli akan tanah air dan bangsa, sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang ketiga, rasa peduli dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang keempat, patuh dan taat pada kode kehormatan pramuka.
Dan yang kelima, dalam pramuka terdapat kode-kode kehormatan yang harus dilaksanakan, yaitu satya atau janji dan dharma atau ketentuan moral. Nah, perlu kalian ketahui, masing-masing tingkatan pramuka memiliki kode-kode kehormatan tersendiri. Di antaranya, yang pertama, kode kehormatan pramuka siaga, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Yang kedua, kode kehormatan pramuka penggalang, yaitu Tri Satya, Penggalang, dan Dasa Dharma. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka pendegak dan pendega, yaitu Tri Satya, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pendega, dan Dasa Dharma. Dan yang terakhir, kode kehormatan pramuka dewasa, yaitu Tri Satya, Anggota Dewasa, dan Dasa Dharma. Materi yang terakhir, metode kepramukaan. Proses kegiatan pramuka dilakukan dengan menggunakan metode belajar interaktif progresif. Adapun cara-cara yang dilakukan dalam metode pramuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar dengan cara melakukan atau praktik. Yang ketiga, belajar secara berkelompok. Yang keempat, melakukan aktivitas yang menantang dan mengandung pendidikan. Yang kelima, melakukan berbagai kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, sistem tanda kecakapan. Yang ketujuh, sistem satuan terpisah untuk putri dan putra. Dan yang terakhir, kiasan dasar. Sekian pembahasan materi dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan berguna bagi siapapun yang mendengarkannya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.